Penjilat inilah yang berupaya terus dengan harapan selama Presiden Joko Widodo menjadi presiden, dia selalu mendapat kedudukan. Dengan 78 tahun Indonesia merdeka ini, kita menjadi bangsa penjilat, menjadi generasi penjilat, menjadi generasi nebeng. Nebeng dengan nama seseorang agar dapat suara. Waduh, memalukan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup kepada kita, dan semoga kita seluruhnya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, kita telah mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2023 baru lalu di depan sidang tahunan MPR. Sahabat BN, beranjak dari sini, satu hal mungkin yang perlu dan mungkin menarik kita bicarakan adalah tentang sebuah rezim penjilat. Sahabat BN, sebenarnya rezim penjilat ini sudah sejak lama ada. Sejak Orde Lama. Ketika di era Orde Lama, presidennya Soekarno, kenapa muncul waktu itu keputusan presiden seumur hidup di era Soekarno? Itu tak lain dari karena adanya di sana bercokol orang-orang penjilat. Orang penjilat inilah yang menyampaikan kepada pimpinan besar revolusi Presiden Soekarno, maju terus, maju terus, maju terus, sehingga muncul keputusan presiden seumur hidup. Mengapa dia menyampaikan ini? Tak lain karena ingin menjilat, ingin dikatakan orang setia oleh presiden. Maka dia selama presiden itu menjabat, selama itu pula dia bisa berkedudukan. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Presiden Soekarno turun secara kurang baik. Selanjutnya Presiden Soeharto juga demikian. Orang-orang penjilat di sekitar Soeharto selalu memberikan hembusan kepada Soeharto bahwa dia agar mau lanjut lagi kepemimpinannya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika si penjilat-penjilat itu meyakinkan Soeharto agar memimpin terus, akhirnya Soeharto jatuh, tersungkur, membawa turun dari tahtanya rasa malu yang bukan kepalang, karena dia diturunkan dengan demo. Sekarang juga kita melihat sudah jelas-jelas
Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa presiden itu hanya boleh 2 kali periode paling lama. Setelah itu tidak boleh dipilih kembali. Tetapi tampaknya para penjilat berupaya agar Presiden Joko Widodo mau 3 periode. Mau diperpanjang. Mau tunda pemilu. Penjilat inilah yang berupaya terus. Dengan harapan selama Presiden Joko Widodo menjadi presiden, dia selalu mendapat kedudukan. Sahabat BN, dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo baru lalu itu, tampak sekali betapa nuansa para penjilat begitu terang. Sehingga Joko Widodo mengatakan sampai kepada foto-fotonya, di mana-mana ada foto saya dengan baca pres, katanya nebeng. Jadi kalau kita perhatikan persoalan nebeng dengan nama Presiden Joko Widodo ini tak lepas dari persoalan menjilat. Dengan menjilat kepada Presiden Joko Widodo, diharapkan suaranya akan dapat bertambah nanti. Sahabat BN, sungguh memalukan negara kita yang besar ini, yang kemerdekaannya bukan dicapai dari hasil pemberian penjajah, tetapi berkat perjuangan dengan darah, dengan air mata, dengan nyawa oleh para pejuang kemerdekaan dulu. Dan para pejuang kita meraih kemerdekaan ini bukan dengan cara menjilat kepada penjajah. Tetapi ternyata kita sekarang menjadi bangsa penjilat, menjadi bangsa pengambil muka. Sungguh sangat ironis dan sungguh sangat memprihatinkan sekali. Dengan 78 tahun Indonesia merdeka ini, kita menjadi bangsa penjilat, menjadi generasi penjilat, menjadi generasi nebeng. Nebeng dengan nama seseorang agar dapat suara. Waduh, memalukan sekali. Sahabat BN, kapan kemerdekaan ini akan bisa diisi oleh generasi bangsa ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang kita, yang sama sekali pejuang kita tidak menginginkan tentunya menjadi bangsa penjilat. Sebab para pejuang kita dulu seperti saya katakan tadi, merebut kemerdekaan, meraih kemerdekaan, mendapatkan kemerdekaan bukan dengan cara menjilat kepada penjajah. Sahabat BN, sudah selayaknya setelah 78 tahun kita merdeka, kita renungkan betapa memalukannya kita menjadi bangsa penjilat. Setiap muncul presiden baru, orang-orang di sekelilingnya menjadi orang penjilat, menjadi orang pengambil muka. Akibat dari mereka menjilat itu, akibat dari mereka mengambil muka itu, si presiden sepertinya tidak ada orang, tidak ada ruang untuk dia mengevaluasi dirinya
Jika ada yang tidak baik yang dia kerjakan, ada yang mengingatkan, tidak ada. Seburuk apapun yang dilakukan oleh seorang presiden, selalu saja para penjilat ini mengatakan baik. Sehingga apa akibatnya? Ketika ada masyarakat yang melakukan kritikan kepada presiden, selalu si penjilat ini mengatakan ke presiden bahwa itu adalah musuh, itu lawan, Pak. Itu tidak bisa kita benarkan, Pak. Dia musuh kita itu. Dia tidak suka Bapak jadi presiden itu. Itu terus yang dihembuskan kepada presiden. Sehingga presiden merasa setiap ada rakyatnya yang melakukan kritikan kepadanya, dia menjadi orang yang benci kepada pengkritik itu jadinya. Padahal kritikan itu sangat besar artinya bagi seorang pemimpin untuk mengevaluasi dirinya, untuk menimbang-nimbang apakah yang dikerjakannya sudah benar-benar sesuai dengan keinginannya atau tidak. Tetapi akibat para penjilat, akibat para pengambil muka yang selalu mengelilingi dan yang selalu memberikan keyakinan kepada presiden bahwa setiap langkah yang dilakukan presiden itu adalah baik, setiap kebijakan yang diambil oleh presiden itu adalah paripurna, adalah sempurna, sehingga rakyat yang memberikan kritikan, rakyat yang memberikan masukan, selalu dianggap itu tidak baik. Kita tentu tidak menginginkan Presiden Joko Widodo turun seperti Soekarno turun, seperti Soeharto turun. Minimal seperti presiden dan kepala negara yang turun secara normal. Sahabat BN, tentang pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang sekarang ini heboh karena di dalam pidato kenegaraan yang benar-benar pidato resmi itu, yang benar-benar akan menjadi rujukan bagi bangsa ini ke depan, di dalamnya ada curhatan Presiden Joko Widodo. Ketika curhatan itu dikritisi oleh rakyat, di samping juga ada yang dipuji, harusnya orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi yang ada dalam rezimnya juga menyampaikan positif dan negatif terhadap curhatan presiden itu. Tetapi kita yakin yang akan sampai kepada presiden dari orang-orang yang ada di rezim ini tak lain hanya sanjungan, pujian, bahwa curhatan itu tidak ada celah negatifnya, tapi semuanya positif. Benar, Pak. Bagus itu, Pak, bagus. Padahal rakyat menilai ada positif dan negatifnya. Semoga ke depan kita berharap bangsa ini tidak lagi menjadi bangsa penjilat, tidak lagi menjadi bangsa yang para elitnya suka nebeng nama dari nama besar seseorang, khususnya nama besar presiden. Kalau saja belum jadi pemimpin, dah suka nebeng-nebeng nama orang, yang memperlihatkan bahwa dia tidak pede dengan namanya sendiri. Apalagi nanti kalau dia sudah jadi presiden, sudah jadi pemimpin, mungkin bisa saja nanti dia nebeng dengan nama negara-negara besar, nebeng dengan nama negara Cina, nebeng dengan nama negara Amerika.
apabila presiden sudah nebeng dengan nama negara besar seperti negara China atau negara Amerika, alamat negaranya akan menjadi negara kecil. Sahabat BN, pada pemilu, pada Pilpres 2024 mendatang, agaknya kita tidak perlu memilih capres, cawapres, dan caleg yang suka nebeng dengan nama orang lain, yang suka menjilat dan mengambil muka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.